pengeluarannya tetap atau pengeluarannya bisa dibilang berkurang, tapi pendapatan juga bisa jauh, bisa nihil bahkan. Kadang gue nih ya. Balik lagi di Pernah Berkata Podcast bareng gue Rizky dan juga Wibi. Iya. Di podcast kali ini kita hadir dalam kemasan baru yang tentunya di podcast sebelumnya kita hadir dalam bentuk audio. Nah kali ini kita bisa hadir dalam bentuk visual. Yoi, video sekarang. Video itu ya kan. Jadi orang-orang. Yoi, udah kelihatan nih muka-mukanya. Jadi buat lu yang denger tahu kan gue suaranya yang mana, Rizky suaranya yang mana. Ada yang denger. Kemarin soalnya ada yang nggak tahu Kio suara lu yang mana, suara gue yang mana. Kalau nggak ada videonya. Sekarang ini nih. Jadi tahu deh. Jadi gimana nih? Season 2 berarti ya? Season 2. Yoi, season 2 launching di tengah masa pandemi corona gokil. Kita harus tetap survive walaupun ada corona. Nah, jadi apa nih yang mau dibahas nih? Episode 1 season 2. Episode 1 season 2 kita mau coba bahas tentang gaya hidup di tengah pandemi. Iya benar. Kayak yang bakal kita bahas tuh pasti ada beberapa perbedaan kan yang lu rasain atau enggak lu rasain. Apa sih yang bedain lu sebelum corona sama sesudah corona ini, dalam corona yang sedang berjalan ini, apa sih gaya hidup yang lu rasain yang berbeda gitu? Kalau gua semenjak ada pandemi corona yang pasti gue jadi lebih hemat dari segala sisi. Bener banget. Karena keuangan gue menipis terus kacau. Kalau lu gimana kalau lu? Iya kalau gue sih kalau masalah itu sama kayak lu ya. Jadi kasarnya pengeluaran sama tapi pemasukan berkurang gitu. Jadi itulah yang ngebuat kenapa harus lebih saving, lebih harus hemat juga gitu. Iya menarik, bahkan sekarang pengeluarannya tetap atau pengeluarannya bisa dibilang berkurang, tapi pendapatan juga bisa nihil bahkan. Kadang gue nih ya. Jadi apa aja sih lu Kio yang lu lakuin atau yang lu kerjain gitu supaya tetap ada pemasukan juga untuk menunjang pengeluaran lu itu yang selama pandemi. Apa aja sih yang udah lu coba lakuin aja? Kalau pertama yang gue lakuin, untungnya pas datang pandemi gue punya cukup saving budget ya buat kurun waktu 3 bulan lah. Oke. Jadi selama 3 bulan gue bisa survive dengan. Itu 3 bulan dari kapan mulainya? 3 bulan tuh dari bulan apa? Ini bulan Juni ya. Bulan Juni. Juni berarti bulan April Mei Juni. Dari April berarti gue. Nah selama kurang lebih 3 bulan dan sampai saat ini gue masih bisa survive dengan uang cadangan yang gue punya gitu. Cuma nih PR-nya nih buat bulan depan gue harus muter otak lagi nih gimana nih biar gue punya uang pegangan lah buat gue hidup gitu. Iya bener banget sih. Apalagi kita dulu di kantor yang sama ya gitu. Jadi terus ada beberapa ini juga membuat kita harus nyari putar otak lagi, apa sih yang bakal kita kerjain, apa yang udah kita kerjain. Beberapa ada yang berhasil, ada yang enggak juga. Tapi namanya juga harus nyoba, kita nggak tahu kalau nggak nyoba. Jadi beberapa kita juga udah sempat kayak bisnis makanan gitu ya Bisnis makanan masih berjalan sih sampai sekarang. Ya dibilang ada, dibilang cukup sih cukup. Ya gimana kita maintainnya aja gitu. Nah yang bakal dibahas selanjutnya tuh cara maintainnya tuh gimana sih sebenarnya yang bener ya gak sih? Oke, benar. Gue juga kadang kejeblos. Gue kadang ada nih misalkan lagi ada duit, jadinya mikir gue bisa kali ya beli ini. Kadang gue juga nggak kurang memikirkan seminggu ke depan, bulan ke depan gitu gimana. Asalkan sekarang ada, gue jadi mikir pendek. Mikir pendek atau lapar mata lah ibaratnya, padahal barangnya belum tentu butuh dan juga ngebawa manfaat lagi buat gua gitu. Iya benar-benar gue setuju sih, tapi
lagi pandemi gini, kita tentunya semua jadi harus aware sama sekitar kita. Bahwasannya kita harus pergunakan uang sewbijak mungkin gitu. Jadi mulailah beli-beli itu yang sekiranya lu butuh. Kalau masih pengen-pengen, jangan lu belilah nanti-nanti lagi gitu. Iya benar. Soalnya gini, di tengah pandemi ini banyak banget sektor-sektor yang terdampak kan, dari pekerjaan, pendidikan, dan masih banyak hal-hal lainnya, sih. kan? Banyak banget infrastruktur, banyak yang terhenti, pariwisata mati banget, banyak banget sih yang terkena. Nah, dampaknya dari semua sektor yang terdampak tentunya bakal balik lagi ke pemasukan yang kita terima, apalagi kalau status kita sebagai pekerja jadi semisal banyak pekerja yang di PHK, baik dari perusahaan swasta maupun BUMN kayaknya ya. Iya benar, sama gitu. Banyak banget sekarang perusahaan yang ambil kebijakan buat karyawannya dirumahkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi kita udah 3 bulan ya 3 bulan. kerja di rumah, benar-benar dirumahkan. Terus gimana kesan pesan lu nih dari yang sebelum pandemi ini lu tiap hari pergi ke kantor, produktivitasnya di kantor, lu pulang malam makan tidur. Sekarang bener-bener lu seharian di rumah dan lu harus produktivitas juga gitu di rumah. Yang situ harus muter otak banget di situ. Yang pasti sih gue selama 3 bulan ini tentunya awalnya pas masih di bulan-bulan pertama tuh gue masih nikmatin lah, ya udah gue di rumah, anggap aja nih gue libur. Tapi lama kelamaan masuk akhir bulan kedua dan sampai saat ini itu tuh udah mulai kepikiran, uang cadangan gue udah mulai menipis nih. Betul. Masa gue gini-gini aja, pengeluaran gue masih tetap sama. Makanya itu harus di-maintain kan. Itu dia. Masih nongkrong sih enggak kan, karena lagi PSBB nggak bisa. Ya tapi kayak pemakaian internet, wifi, terus kalau yang punya cicilan masih harus tetap dibayarkan. Itu dia tanggungan-tanggungan yang kita nggak bisa langsung udahin gitu kan, tetap harus ada juga yang kita harus keluarin gitu. Jadi makin muter otak. Benar. Jadi itu kalau kita bilang secara keuangan tuh kayak secara keuangan kan kita bisa lah misalkan kerja atau ngerjain apa itu kan gitu-gitu. Kalau produktivitas secara lu di rumah gitu, kalau dulu kan kita nih di rumah cuma makan tidur lah bisa dibilang. Gimana caranya kalau lu di rumah itu tetap produktivitas gitu, ya nggak sih? Gue dulu kali ya. Kalau gue sebenarnya baru-baru kali ini aja sih, jadi bener-bener gue scheduling. Jadi misalkan bangun tadinya nggak ada scheduling ini, gue bablas tidur jam 3, bangun jam 11, jam 12. Sekarang minimal maksimal jam 1 malam gue tuh udah harus tidur. Udah harus tidur. Itu menurut gue penting juga, jam tidur itu ngebawa kita tetap waras ya jadinya. Terus gue bangun maksimal harus jam 9 Jam 9 pagi. Kenapa? Supaya itu udah maksimal banget, udah siang banget ya. Jadi gue harus misalkan ngapain kayak olahraga kecil kayak gitu, olahraga workout di rumah yang ngebuat tetap harus gerak lah gitu walaupun di rumah aja. Olahraga ringan lah ya. Olahraga ringan jam 9, terus gue sarapan, mandi segala macam 11. Nah itu bisa dibilang jam kantor dulu gue yang ada di kantor, gue pindahin aja dulu ke rumah. Terserah lu ada kerjaan atau nggak ada kerjaan, tetap lu harus istilahnya tuh jam kantor lu harus setidaknya dapat ilmu di situ, dapat pengalaman di situ, dapat informasi. Itu bisa dari nonton TV, scrolling internet, kan itu tetap dapat informasi dong. Pasti itu bakalan ada manfaatnya lah gitu. Itu sih yang membuat gue tetap harus produktivitasnya terjaga juga selama di rumah. Gue scheduling sih kalau gue. Ini di-cut lu nggak sih? Iya ya. Cut aja, nanti timpal lagi aja lah. Bisa kan? Cut. Menarik ya, kalau gua selama pandemi ini 3 bulan di rumah aja,
produktivitas gue yang pertama, gue lagi biasain nih dari awal bulan pertama sih gue biasain harus tetap bangun pagi. Iya benar. Harus tetap bangun pagi. Soalnya gue nggak mau gue keenakan di rumah, gue keenakan leha-leha. Nanti pas setelah wabah ini berakhir, gue jadi susah lagi beradaptasinya. Itu jadi juga sih yang ngebuat lu nggak ada kerjaan atau nggak ada kerjaan juga tetap harus bangun pagi nggak sih? Supaya kesananya juga enak, kebiasa gitu. Kalau gue jadi bangun pagi terus sama kalau gue nih produktivitasnya sekarang gue kalau gabut gak main game, gue udah gak punya game di handphone. Oke. Udah gak main game. Iya. Jadi produktivitas gue tuh penggantinya game, ya gue nge-YouTube, main Instagram, sama paling baca-baca di Google kayak gimana ya cara survive di tengah pandemi ini, gitu-gitu sih. Kayak kanal-kanal berita, website. Iya, kayak gitu. Soalnya dengan posisi gue santai dan gue keenakan kayak gitu tuh, di satu sisi gue juga mikir kayak waduh nggak sehat nih gue gini terus. Teman-teman gue yang lain masih ada sebagian yang masih kerja. Iya, itu kadang jadi mental keuji nggak sih? Gue bangun jam 8, posisi lihat snapgram temen gue jam 8 udah di jalan, udah di KRL, lagi update di KRL rame ini lagi corona. Padahal wow itu mental juga sih. Benar itu dia sih. Ya itu karena lu udah nyinggung tentang mental nih ya. Kan kalau kita di rumah aja kurang berbaur sama orang, terus kurang ngobrol sama orang kecuali di rumah kan, itu lu secara sadar atau nggak sadar ngebuat mental lu sebenarnya jadi gimana sih gitu. Gue kadang ngerasa gitu loh Kyu. Jadi ada gap lah ya. Ada gap gitu, nggak tahu kenapa antara gue dengan dulu yang sering banget berinteraksi sama orang. Secara kita kan dulu di jadi sering banget ngobrol sama orang baru ataupun orang lama. Sekarang kan tiba-tiba lu cuman ngomong sama orang yang ada di rumah lu doang gitu. Rasanya aneh banget sih. Terus walaupun tetap ada video call, Zoom, chatting dan sebagainya, tetap nggak bisa menurut gue tuh. Sense-nya beda. Jadi menurut gue tuh ngobrol sama orang langsung tuh enak banget ternyata. Yang sesimpel itu ternyata. Jadi ketika kita dulunya sering banyak beradaptasi dengan sekitar gitu, dengan lingkungan yang berbeda-beda di pekerjaan Io kan berarti kan beda-beda kan ya kalau di Io ya. Tapi sekarang monoton di rumah ketemunya orang rumah lagi itu lagi. Iya benar. Nah supaya mental lu tetap terjaga nih, kesehatan mental kan juga harus perlu ya. Gimana sih menurut lo langkah-langkah yang bisa kita kerjain gitu supaya mental kita tetap terjaga gitu, kasarnya nggak gila lah di rumah. Gimana sih? Kalau dari gue sih gini, ketika mental lu sedang diuji ngeliat teman-teman lu yang lain masih pada kerja sebagian dan lu nggak ngapa-ngapain, lu coba lakuin aktivitas atau hobi yang lu suka gitu. Lu coba tekunin di situ. Benar banget sih. Jadi kayak semisal kalau gue suka ngulik-ngulik podcast nih, semisal gue research lah tentang podcast tuh gimana sih, coba editingnya sampai nemu feel-nya dapet, kan seru ya kayak gitu. Iya, ada kepuasan sendiri gitu ya. Iya, benar. Iya betul. Jadi menurut lo, jadi hobi itu kita bisa bangkitin lagi dari yang dulu kita kan sibuk kerja, jadi hobinya tuh kayak didalami lah. Sekarang lebih kayak didalami lagi. Kan kalau secara nggak langsung hobi tuh kayak passion lo ya. Jadi pasti kalau lo hobi sama itu, pasti lo suka sama itu kan, pasti. Nah iya benar banget sih. Gue juga sekarang gue kan game banget ya anaknya. Gue suka banget nge-game. Jadi dari yang dulu gue nggak bisa main kayak game PC gitu, sekarang jadi sempet main game PC. Tetap harus schedule yang itu tadi. Jadi gue malam nih, makanya malam dari jam 7, setengah 8 sampai malam gue main game terus, udah gitu. Jadi ada ininya, ada timingnya lah ya. Tetap ada timingnya, jadi produktivitasnya dapat, stay sane-nya itu tetap dapat gitu menurut gue. Kalau gue gitu. Itu kalau buat jaga kesehatan mental ya. Kalau kesehatan
jasmani kan udah sering banget tuh dibahas di mana-mana kalau lu tetap harus jaga kebersihan, pakai masker di mana-mana. Jangan lupa pakai masker. Kita lagi nggak pakai masker soalnya lagi di ruangan yang sama. Kita udah tes COVID. Udah tes COVID, insya Allah aman lah ya. Udah cuci tangan tadi, gue udah cuci tangan juga. Udah gue. Bersih lah insya Allah ya. Pokoknya buat kalian di rumah jangan lupa pakai masker tetap, cuci tangan sesering mungkin dari luar, tetap harus cuci tangan, jaga kesehatan jasmani penting, rohani juga penting, kesehatan jiwa lu itu sebenarnya paling utama nggak sih? Iya benar-benar. Lu percuma aja kalau bersih segala macam, tapi pikiran lu ruwet aja, stres, bakalan ngaruh ke fisik juga pasti nantinya. Gini sih, gue tahu kita semua pasti dalam kondisi bosan saat ini karena lebih sering di rumah aja. Benar. Jadi kan dari bosan mungkin banyak nimbulin bisa jadi stres, gak pernah interaksi sama teman-teman gitu, sama lingkungan. Yang itu bisa nimbulin tingkat kesetresan lu jadi lebih tinggi dan jatuhnya lu bakal rentan terkena penyakit. Iya benar. Yang paling penting gini sih, ketika lu mikir, aduh gue bosan nih di rumah aja, aduh pusing nih gue punya banyak masalah, gue nggak kerja, gue di PHK. Ya lu nggak bener-bener sendiri kok ngadepin ini. Iya benar. At least kalau lu nggak kerja atau di PHK, lu nggak sendirian men gitu. Ada jutaan orang di seluruh dunia yang ngerasain hal yang sama. Pertanyaannya gimana cara lu survive dari hal itu gitu. Nah itu yang ngebedain antara lu sama orang lain tuh, cara lu survive, cara lu ngebuat tetap ini berjalan semestinya dibanding orang lain tuh kayak gimana. Kalau masalah tentang musibah atau keterbatasan yang dimiliki banyak yang sama lu semua gitu maksudnya. Jadi ketika orang lain bisa survive, kenapa lu enggak gitu? Lu punya potensi dan kemampuan berbeda, tapi kesempatannya lu punya kesempatan yang sama. Iya itu dia. Gitu. Jadi ya bosen nggak apa-apa sih, wajar. Maksudnya jangan sampai dibawa stres gitu. Enjoy aja dijalani. Yang penting produktivitas yang sifatnya positif terus dilakukan. Benar. Gitu. Lu komit aja lu di situ. Siapa tahu gara-gara 3 bulan lu komit ke satu hobi lu, setelah pandemi beres, tiba-tiba lu bisa dapat kerjaan dari hobi. Bener, bisa dapat job. Iya. Pasti kan dari lu ngulik hobi lu, pasti lu ngebuka lagi pintu apa pasti kebuka terus kalau lu nyoba terus. Jadi jangan putus nyoba nggak sih? Walaupun kondisi kayak gini ya, sekarang serba digital men, apalagi yang dipersulit sebenarnya. Rasa ingin tahunya tetap harus dibangun lah gitu. Iya itu dia. Ya ujung-ujungnya dari dalam diri sih. Kalau dari sekitar mah udah semua orang ngerasain hal yang sama, semua orang dapat kesempatan yang sama. Cuman dari lu nya aja sebenarnya gimana cara ngebuat ini tetap berjalan dengan semestinya gitu. Benar. Ya udah paling gitu aja nggak sih? Yang gini aja kali ya buat pertama. Ya udah pertama di masa pandemi gini mungkin itu udah sedikit mewakilkan apa yang lu rasain juga Semoga podcast kita yang episode pertama di season kedua ini ngebuat mata lu sedikit terbuka. Apa yang sebenarnya bisa lu kerjain, apa yang bisa lu lakuin selama pandemi supaya tetap produktivitas dijaga terus tetap waras pastinya. Apalagi Kyo? Pokoknya lu tetap waras, tetap produktif. Jangan nyerah, paling penting. Karena udah lu percaya aja lu nggak benar-benar sendiri. Terus jangan patah semangat buat nyoba. Aduh gue gagal, coba lagi gitu. Bener. Daripada lu diem nggak dapat apa-apa ya kan, lama-lama lu kegerus nih sama perubahan, kan itu lebih bahaya. Jadi yang paling penting lu terus bergerak aja. Life must go on gitu. Tapi ada beberapa juga yang kalau ada yang pertanyaan kayak gini Kyo, mungkin kita di kondisi yang sama nih ya, misalkan sama-sama di PHK atau sama-sama sama-sama di PHK lah. Tapi ada beberapa pertanyaan kalau lu kan backgroundnya udah keluarga kaya misalkan, keluarga yang udah beneran ada. Sementara kita sama-sama di PHK nih, cuman gua keluarganya pas-pasan lah dibilang, tapi ada beberapa yang udah dibilang kaya dari lahir gitu. Nah itu
gimana sih ngebuat kita jadi nggak usah ngebeda-bedain gitu maksud gue. Pak, kalau dari gue sih gini, pertama ketika lu ngebeda-bedain diri lu dengan orang lain yang sifatnya semisal gue miskin dan lu kaya, tentunya bakal gapnya jauh dong, miskin sama kaya tuh gimana? Yang ada malah nimbulin apa ya? Iri, itu dia. Iri, terus jadi kayak mikir, aduh dia mah bisa kayak gitu juga, ya orang kaya, gue mah nggak bisa, gue harus bangun dulu dari nol. Yang paling penting gini sih, lu coba fokus jangan ke kaya atau miskin ya, lu fokus ke seberapa intensnya lu ngelakuin hal positif buat diri lu sendiri atau buat orang banyak gitu. Oh, jadi belum tentu hal positif yang lu lakuin itu berhubungan sama uang ya nggak sih? Nggak semua yang berhubungan sama positif itu ada modalnya, ada modal secara material. Dari niat juga sebenarnya kalau udah niat lu udah bagus, kenapa enggak gitu maksudnya? Gini sih ketika lu miskin terus temen lu kaya, lu boleh fokus lu pengen jadi kaya gimana caranya, tentunya dengan cara-cara yang positif dan berdampak baik buat sekitar lu. Tapi lu juga harus ingat ketika lu miskin jangan sampai hati lu juga miskin. Nah itu gitu. Dia bener, kekayaan hatinya itu tetap harus di-maintain juga. Bener gue setuju banget sih kalau material lu nggak adaan tapi kayak hati lu gede, wah itu mungkin sama rata mungkin ya. Iya benar. Yang penting lu bisa bermanfaat deh, mau lu miskin, mau lu nggak punya duit, mau lu kaya. Kan ada orang kaya tapi nggak bermanfaat. Iya. Yang penting tuh bermanfaat aja sekarang mah, lagi masa-masa sulit kayak gini, saling tolong aja lah. Saling tolong, saling bantu lah ya. Iya. Oke. Udah cukup menjawab banget sih. Mungkin ada beberapa juga kalian bakalan nanya kayak gitu, soalnya gue tahu banget. Gue juga kadang ngerasain gitu soalnya Kim. Gimana kayak gitu ya caranya? Semua kayaknya gitu deh, semua gue gitu sih. Iya, kadang suka ngebandingin tapi jadinya capek sendiri aja. Iya benar. Capek sendiri mau sampai kapan? Ujung-ujungnya tuh nggak ada rasa bersyukur ya. Jadinya ya udahlah, capek banget jadinya. Begitu guys. Asik. Mantap deh emang nih. Pendengarku yang lama tolong kembali ya. Udah hampir setengah jam Q. Iya, udah setengah jam ya. Udah. Gitu. Ya udah kali ya. Segini dulu kali Bib ya. Oke. Buat kalian yang mau dengerin kita lagi, asik mau nonton kita lagi, bisa nih kasih saran nih, kasih kritik, kasih saran atau kasih komentar. Kalian sebenarnya mau ngomongin tentang apa sih sama kita? Kita emang otaknya emang nggak segini-segini aja kok, tapi gitu. Kita mencoba mencari tahu gitu. Bener, kita juga ngebuka banget kalau kalian mau isi kritikan apa kek, mau duduk bareng sama kita di sini. Ini gokil. Siapa yang tahu ya kan? Anda mau? Asik. Oke deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, podcast selanjutnya. Dadah. Udah belum sih? Dah.